Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua sehat. Dan video ini akan menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana sih cara menentukan ukuran pemusatan dalam statistika. Nah, ukuran pemusatan yang kita bahas ini ada 3 ya. Ada rata-rata atau mean, kemudian median, nilai tengah, dan juga modus ya, nilai yang paling sering keluar. Ketiganya akan kita pisahkan menjadi 2 kelompok yang kita bahas ya, karena ada mean, median, dan modus data tunggal dan mean, median, modus data kelompok. Yang pertama kita akan bahas ukuran pemusatan yaitu mean, median, modus ini dalam data tunggal terlebih dahulu. Anda tentu sudah ingat ya apa itu data tunggal, apa itu data kelompok. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan contoh-contoh soal sederhana ya. Ini judulnya adalah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan. Yang pertama adalah rata-rata, oke? Rata-rata atau mean ya. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Misal, tentukan rata-rata atau mean dari data 3, 7, 6, 4. Maka dengan mudah Anda menentukan rata-ratanya sama dengan sigma XI per N. 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 dibagi jumlah datanya 4 sama dengan 20 ya, dibagi 4 sama dengan 5. Oh, rata-ratanya adalah 5. Gampang sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran pemusatan yang kedua, yaitu median ya. Median atau sering disebut dengan nilai tengah. Nah, untuk menentukan median, ingat Anda harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang paling besar terlebih dahulu. Median ini dibagi menjadi 2 ya. Rumusnya itu ada 2 ketika Anda mencari median rata-rata, median dengan datanya itu ganjil dan median dengan datanya itu genap. Saya akan kasih contoh dulu. Yang pertama itu jika datanya itu ganjil ya. Contohnya, tentukan median dari 2, 1, 2, 4, 3 misalnya ya. Nah, pertama yang harus Anda lakukan adalah mengurutkan data dari yang paling kecil dulu. Berarti 1, 2, 2, 3, 4. Median itu adalah nilai tengah, maka Anda bisa langsung melihat ya, oh mediannya itu adalah 2. Tapi gimana kalau nanti Anda diminta mencari median yang jumlah datanya 116, 117, atau yang lebih besar daripada itu? Maka Anda harus tahu rumusnya ya. Kalau Anda perhatikan, median untuk data ganjil ini terletak di sini ya. Di data keberapa ini? Data ketiga ya. Ini kan data pertama itu 1, data keduanya adalah 2, data ketiganya adalah 2. Jadi mediannya adalah data ketiga ya, X ketiga. Kalau kita mau tuliskan ke dalam rumus, berarti mediannya untuk data yang ganjil, median adalah data ke X itu adalah data ya, data ke setengah dalam kurung N plus 1. Jadi kalau tadi contohnya seperti yang ada di atas 1, 2, 2, 3, 4, maka mediannya adalah data ke setengah dalam kurung N-nya kan sebentar ya. Nah, saya ulangi, mediannya adalah data ke setengah dalam kurung N-nya berapa? N-nya kan adalah 5 ditambah 1. Berarti data ke X ke setengah kali 6. Maka data ke X 3. Oh, data ke 3. Karena setengah dikali 6 kan 3. Kita tinggal hitung ya. Data ketiga itu berapa? 1, 2, 3. Oh, data ketiga itu sama dengan 2. Jadi caranya seperti itu ya.
Berarti kalau nanti ada jumlahnya itu ada soal, kemudian jumlah datanya itu ada 11, kemudian Anda urutkan ya dari yang terkecil sampai terbesar, karena dia ganjil 11, maka mediannya nanti adalah data ke berapa? Mediannya adalah data ke X setengah kali 12 ya, karena 11 ditambah 1, maka datanya adalah X ke 6. Nanti tinggal X ke 6 itu berapa, itu diurutkan dari yang jumlahnya 11 ini ya. Semoga Anda paham. Ini adalah rumus untuk median data ganjil. Kemudian saya akan lanjutkan untuk mencari median jika datanya adalah genap ya. Jika datanya itu genap. Genap itu berarti 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Oke. Datanya genap. Saya kasih contoh kembali, misal saya punya data 1, 3, lalu 2, 4, 2, 6, misal seperti itu ya. Ini kan jumlahnya 6, berarti datanya genap. Anda diminta mencari median. Sebenarnya dengan gampang kan Anda bisa mengurutkan. Harus diurutkan dulu ya, 1, 2, 2, 3, 4, 6. Oh, kalau saya lihat di sini nilai tengahnya itu di antara 2 dan 3, maka Anda cukup menjumlahkan yang ada di tengah tersebut, berarti 2 ditambah 3, lalu biar adil nih dibagi 2, berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Oh, mediannya adalah 2,5. Tetapi karena ini statistika, Anda harus menggunakan rumus. Anda harus cari dulu rumusnya seperti apa. Ternyata ketika dia itu datanya genap, Anda membutuhkan dua data yang kemudian Anda bagi menjadi 2. Rumus yang bisa Anda gunakan mediannya adalah median untuk data genap ya, berarti ya mediannya adalah X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 ditambah 1 ya, dibagi 2. Nah, kalau Anda lihat, berarti rumus ini kan X, N-nya berapa ini? N-nya sama dengan 6, berarti 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 itu kan X data ketiga ditambah X data kelihat, data ke N per 2 ditambah 1, N per 2 berarti 6 per 2 itu kan 3, 3 ditambah 1 berarti 4, berarti ditambah X ke 4 hasilnya dibagi 2. Anda lihat X ketiganya berapa setelah diurutkan? Oh, X ketiganya adalah 1, 2, 3, oh ada 2, lalu kemudian keempat, ini kan 4 ya, ditambah 3 dibagi 2, oh hasilnya adalah 2 ditambah 3 dibagi 2 sama 2,5. Tapi Anda harus pakai cara yang ini ya, karena kita berbicara di ranah statistika ya. Termasuk nanti kalau misal datanya ini kan sedikit, hanya 6, kalau nanti N-nya 100, nah Anda harus bisa ya, X berapa, ayo. Kalau N-nya 100 berarti kan N dibagi 2, berarti X ke 50 ditambah X ke 51 dibagi 2. Oke, semoga Anda paham ya, itu untuk median. Untuk median. Nah, sekarang yang ketiga ya, setelah median adalah modus. Modus itu dianggap sebagai data yang paling sering muncul. Saya kira itu paling mudah ya untuk modus ya. Oke, yang ketiga adalah modus. Modus. Misal ada data tunggal 5, 7, 7, 6, 1, 1, 6, 8, 2, 8, 8, 11, 8. Nah, Anda nggak perlu mengurutkan, nggak apa-apa ya, karena modus itu hanya mencari siapakah yang paling sering muncul. Kalau Anda lihat di sini yang paling sering muncul adalah 8 ya, karena muncul sebanyak 4 kali. Maka modusnya adalah 8, muncul sebanyak 4 kali. Nah, ini adalah ukuran
pemusatan untuk data kelompok. Baik para mahasiswa, selanjutnya kita akan coba mempelajari tentang ukuran pemusatan data, akan tetapi yang melibatkan data kelompok ya. Kalau tadi kan data tunggal. Ini adalah data kelompok. Contoh data kelompok seperti yang Anda lihat di layar, ini adalah anggaplah ini adalah data tentang berat badan mahasiswa di kelas TPLP berapa, itu ya di Universitas Pamulang. Karena kita ada mahasiswa tunanetra, saya akan sedikit bacakan ya biar bisa diikuti. Untuk interval yang pertama 45 sampai 50 ada 4 orang, frekuensinya 4 ya. Jadi ada 2 kolom. Kolom pertama interval, kolom yang kedua ada frekuensi. Interval yang kedua adalah 51 sampai 56 ada sebanyak 4, 57 sampai 62 sebanyak 8, 63 sampai 68 ada 30, 69 74 ada 31, 75 80 ada 20, 81 86 ada 2 dan 87 sampai 92 ada 1 orang. Totalnya ada 100. Nah, yang pertama kita akan menentukan rata-ratanya atau min-nya. Ada 2 cara yang bisa Anda lakukan untuk mencari rata-rata ya. Cara pertama itu dengan rumus rata-rata ya. Rumusnya adalah X bar atau rata-ratanya adalah sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Nah, bagaimana caranya ya? XI ini XI ini titik tengah ya. Kemarin sudah dipelajari di video sebelumnya. Nah, untuk menentukan rata-rata dengan cara pertama, Anda butuh tabel bantuan. Ini saya tarik, ada tabel bantuan agar lebih cepat ya. Nah, ini adalah tabel bantuan yang harus Anda siapkan. Ada 4 kolom. Kolom yang paling kiri interval, jadi masih sama seperti soalnya. Lalu kolom yang kedua adalah frekuensi, sama seperti soal. Dan kolom yang ketiga nilai tengah atau titik tengahnya ya, lambangnya adalah XI. Dan kolom keempat atau kolom terakhir adalah perkalian antara FI dan XI. FI ini adalah frekuensi dan XI adalah nilai tengah. Nah, sekarang bagaimana cara mendapat nilai tengah? Nilai tengah yang pertama diperoleh dari batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Maka kalau Anda punya interval yang pertama 45 ditambah 50, ini jumlahnya adalah 95 ya. 95 kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 47,5. Begitu pula seterusnya ya, sampai ketemu 89,5 di bawah. Ini adalah diperoleh dari 87 ditambah 92 dibagi 2. Nah, FI kali XI ini sebenarnya F-nya itu frekuensi itu kecil ya. Anda nanti diganti ya, F-nya itu F kecil ya, frekuensi itu ya. Oke. Nah, yang kolom terakhir itu untuk interval yang pertama FI kali XI-nya adalah 190. Ini diperoleh dari 4 dikali 47,5 ya. Dan seterusnya sampai ketemu di bawah, ini adalah 89,5, itu berasal dari 1 kali 89,5. Nah, sigmanya ini adalah sigma ya. Ini adalah sigma penjumlahan antara FI kali XI. Nah, berdasarkan rumus ini tinggal Anda masukkan sigma XI FI-nya berapa. Oh, sigma XI FI-nya adalah 6868. Lalu sigma FI atau frekuensinya adalah 100. Maka hasilnya adalah 66,68. Oh, rata-rata data kelompok tersebut adalah 66,8. Oke. Semoga Anda paham ya. Nah, selain cara ini, ada cara kedua juga untuk menentukan rata-rata atau min ukuran pemusatan ya untuk data kelompok ini. Cara yang keduanya seperti apa? Saya akan coba bereskan dulu ini. Sama ya, Anda butuh tabel bantuan, tapi kita tidak butuh tabel ini ya. Kita butuh tabel bantuan yang lain. Saya tarik ini. Ini adalah tabel bantuan yang kedua. Caranya tidak terlalu susah juga. Ini bisa untuk menentukan rata-rata atau min data berkelompok. Jadi ada 2 cara, Anda boleh pilih salah satu, terserah yang Anda suka ya. Untuk yang kedua ini, rata-ratanya adalah X bar sama dengan XO, kita sebut XO nggak masalah ya, ditambah
P dikalikan dengan sigma FI CI dibagi sigma FI. Nah, sekarang kita harus tahu dulu ya, X bar sama dengan XO ditambah P dikalikan dengan sigma FI CI dibagi dengan sigma FI. Ini maksudnya apa ya? XO ini adalah rata-rata sementara. Rata-rata sementara itu bebas Anda pilih dari titik tengah sembarang yang Anda inginkan. Nah, nih, kalau Anda dengan cara kedua kan Anda butuh tabel bantuan ini ya. Nilai tengahnya sama, 45 ditambah 50 dibagi 2 dan seterusnya. Nah, sekarang XO ini untuk mencari CI, Anda itu butuh menentukan XO dulu. XO atau X0 ini adalah rata-rata sementara. Nah, untuk mendapatkan rata-rata sementara itu Anda boleh memilih nilai tengah kelas interval sembarang. Anda boleh pilih 47,5, boleh pilih 53,5, 59,5 dan seterusnya, bebas. Nah, dalam hal ini misalkan kita pilih X0 nya rata-rata sementaranya adalah 71,5. Bebas ya, jadi setiap mahasiswa pun bebas nanti menentukan ini ya. Rata-rata sementara adalah 71,5. Nah, sekarang ingat panjang kelas itu apa kemarin? Anda tidak boleh lupa untuk menentukan panjang kelas ya. Salah satu cara untuk menentukan panjang kelas adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Maka panjang kelasnya adalah 50 dikurangi 45, kan 5 ditambah 1, 6. Panjang kelasnya 6. Oke? Nah, sekarang CI ini, di tabel yang CI ini didapatkan dari mana? CI ini rumusnya adalah XI, berarti nilai tengah ini ya, dikurangi dengan rata-rata sementara yang sudah ditentukan, jadi semua dikurangi ini, dibagi dengan panjang kelasnya. Jadi misal untuk CI yang pertama ini kan negatif 4. Negatif 4 dari mana? XI nya berapa? XI nya untuk yang interval pertama kan ada 47,5. Lalu rata-rata sementara yang sudah kita sepakati, ingat setiap mahasiswa boleh beda, ini adalah 71,5. Oke? Lalu dibagi panjang kelasnya adalah 6. Nah, hasilnya adalah negatif 4 karena 47,5 dikurangi 71,5 itu hasilnya adalah 24 ya, kalau saya tidak salah hitung ya. 24 kemudian min 24 ya, min 24 dibagi 6 hasilnya adalah min 4 ya, min 24 dibagi 6 ya, sama dengan min 4. Maka di sini ketemu 4. Begitu pula untuk mendapatkan negatif 3 ya, berarti negatif 3 itu diperoleh dari 53,5 di sini ya, dikurangi dengan 71,5 dibagi dengan 6. Kenapa hasilnya min 3? Karena yang atas tadi hasilnya adalah min 18. Min 18 dibagi 6 hasilnya adalah min 3 dan seterusnya. Kemudian yang kolom terakhir ini adalah kolom FI kali CI, tinggal dikalikan ya. FI kali CI 4 dikalikan min 4 min 16. 4 dikalikan min 3 min 12 sampai ke bawah 1 dikalikan 3 hasilnya 3. Sigmanya adalah negatif 47. Tinggal Anda masukkan ke rumus rata-rata, maka Anda punya di sini adalah 71,5 ditambah panjang kelasnya adalah 6 dikali sigma FICI. Nah nih, sigma FICI ya, min 47 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI itu adalah jumlah dari data, jumlah keseluruhan data yang diperoleh dari setiap frekuensi yang dijumlahkan. Semuanya ini tadi adalah 100. Maka nilainya kalau saya tidak salah hitung 68,68 ya. Ingat ini perkalian dikerjakan dulu ya ini ya. 6 dikali negatif 47 dibagi 100 baru hasilnya ditambah 71,5. Hasilnya ini.
Oke, ini adalah cara kedua untuk mencari rata-rata. Kalau saya lihat sih sebenarnya lebih enak cara yang pertama ya, karena tidak terlalu rumit. Oke. Nah, ini saya hapus. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk menentukan ukuran pemusatan yang kedua, yaitu setelah rata-rata kita punya median atau nilai tengah untuk rata-rata berkelompok. Saya kasih soalnya dulu, ini saya ambil di sini ya. Nah, oke. Anda diminta untuk mencari median atau nilai tengah dari data berkelompok ini ya. Rumus mediannya adalah B ditambah P dikalikan setengah N min F dibagi dengan F. B ini adalah tepi bawah kelas median ya. Ini adalah tepi bawah kelas median. Berarti kita harus tahu dulu dong mediannya itu di mana. Nah, lihat. Ini adalah soal ya, untuk kolom pertama nilainya adalah 50 sampai 59, frekuensinya 4, lalu 60 sampai 69 frekuensinya 6, 70 sampai 79 frekuensinya 20, 80 sampai 89 frekuensinya 16, 90 sampai 99 frekuensinya 4. Nah, untuk yang frekuensi kumulatif di kolom ketiga ini kadangkala tidak diberikan di soal, jadi Anda harus mencari dulu ya. 4 itu tentu dari frekuensi yang pertama, kemudian ditambah 6 10, ditambah 20 30, tambah 16 46, ditambah 4 sama dengan 50. Jadi semuanya total datanya adalah 50. Ingat, median itu adalah nilai tengah. Jadi kita harus tahu dulu mediannya ada di mana. Kalau datanya 50, kita perkirakan aja ya. Mediannya kan berarti datanya di sekitar 50 dibagi 2 kan, tengah-tengah. Maka data ke 25. Nah, ini hati-hati ya. Kita harus cari data ke 25 itu ada di interval berapa. Di interval 1 kah? Tidak, karena baru sampai data ke-4. Di interval kedua kah? Tidak, karena baru sampai data ke-10. Di interval ketiga kah? Iya, karena di interval ketiga ini ada data ke-11, 12, 13, dan seterusnya sampai 30. Maka median tadi sekitar data 25 ada di kelas yang ketiga. Nah, Anda harus pintar-pintar dulu untuk menentukan itu ya, semoga Anda paham. Nah, kemudian kita tinggal menentukan nilai B-nya. Tepi bawah kelas median. Karena mediannya ada di kelas ketiga, kita fokus di sini. Ingat, tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Maka kita punya B-nya atau tepi bawah kelas mediannya adalah 69,5. Oke ya. Ditambah P, panjang kelas. Ingat cara menentukan panjang kelas, caranya salah satunya dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, atau tepi atas dikurangi tepi bawah. Kalau Anda pakai tepi atas dikurangi tepi bawah, berarti kan 59,5 dikurangi 49,5, hasilnya adalah 10. Atau cara yang kedua, 59 tadi dikurangi dengan 50 kan hasilnya 9 ditambah 1 berarti 10. Oh, panjang kelasnya adalah 10. Dikalikan dengan, ini perkalian ya, setengah dikalikan N, langsung saja ya biar tidak terlalu lama. N nya adalah 50, setengahnya berarti 25 dikurangi F. Nah, ini jangan sampai salah. F itu adalah, F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ingat, frekuensi kumulatif, kalau kita kumulatif berarti di kolom ketiga, sebelum kelas median. Karena kelas mediannya di sini, maka sebelum kelas median adalah ini. Oke? Berarti dikurangi 10. Ingat sekali lagi, F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Lalu dibagi dengan F kecil. F kecil adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median mana nih ya? Berarti adalah 20. Semoga Anda paham ya. Nah, tinggal Anda kerjakan 69,5 ditambah. Nah,
Jangan sampai salah, ini perkalian. Jadi Anda kerjakan ini dulu ya. Boleh dikerjakan 25 dikurangi 10 kan 5. Sorry, 25 dikurangi 10 kan 15. 15 dibagi 20 berapa? Dikalikan 10 ya. Kalau saya tidak salah hitung, hasilnya di sini adalah 7,5. Maka hasilnya adalah 77. Oke, berarti median untuk soal ini adalah 7,7. Oke, saya lanjutkan. Ingat, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Saya akan tarik ini soal yang akan kita pakai. Bagaimana cara menentukan modus dari data berkelompok yang ada di layar ya. Nilainya adalah 50 sampai 59, frekuensinya 5, kemudian 60